Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penginstalan aplikasi ePrints 3.4.6 dan operasional singkatnya. Baiklah, yang pertama, di sini saya sudah menyediakan OS-OS untuk penginstalan ePrints ini. Yang pertama itu ada VMware, ada PuTTY, dan ada Debian. Yang pertama itu kita harus menginstal aplikasi VMware terlebih dahulu. Kita klik dua kali. Oke, selanjutnya kita klik next. Oh, kita checklist I accept. Next. Next lagi. Hilangkan checklistnya. Lalu klik next. Biarkan next. Lalu klik install. Sudah, lalu klik finish. Oke, selanjutnya kita buka dulu aplikasi VMware Workstation-nya. Oke, pilih continue. Klik finish. Create a new virtual machine. Kita browse. Lalu klik ini, Debian. Open. Lalu klik next. Sini kita akan ganti namanya jadi Debian 12. Dalam kurung ePrints 3.4.6. Tutup kurung. Oke, kita klik next ya teman-teman. Di sini kita bikin ukurannya menjadi 5 GB. Lalu klik store virtual disk as single file. Lalu klik next lagi. Lalu di sini kita perlu custom ukuran RAM-nya, custom RAM. Kita klik customize hardware. Kita bikin ini 1100 MB. Lalu klik close. Lalu klik finish. Oke, kita pilih graphical install. Lalu klik enter. Oke, di bagian ini kita disuruh untuk memilih bahasa enterprise-nya. Kita pilih aja English. Kita klik continue. Untuk select your location kita pilih Indonesia. Kita pilih other. Pilih Asia. Kemudian pilih Indonesia. Biarkan saja United States. Klik continue. Konfigurasi keyboard gunakan American English. Klik continue. Baik, sudah di bagian hostnet ini kita bikin nama. Nama hostnet ini kita bikin dari satu kata. Kita bisa bikin nama kita sendiri. Misalnya di sini saya bikin nama saya itu Salsa. Lalu klik continue.
Di sini local domain dikosongkan saja. Klik continue. Nah, ini wajib diisi ya, teman-teman. Kita bikin root password. Kita bikin saja di sini root passwordnya 123 aja. Sini 123 juga. Oke, kita klik continue lagi. Buat lagi full name kita bikin nama sendiri aja. Klik continue. Di sini juga nama sendiri, biarkan juga. Klik continue. Nah, ini password untuk masuk ke Debian ya. Di sini saya bikin saja 123. Lalu klik continue. Oke, biarkan. Konfigurasi waktunya Western Sumatera Jakarta. Continue. Kemudian, Debian ini biarkan saja. Kita klik continue. Kita klik continue juga. Continue. Bagian ini juga biarkan continue. Bagian ini checklist, yes. Lalu klik continue lagi. Oke, di sini proses instalasi sistemnya. Di bagian ini biarkan saja pilihan no. Kita klik continue. Oke, ini continue. Continue. Ini juga continue, biarkan kosong. Bagian ini biarkan no, klik continue. Oke, di sini kita checklist yang SFH server dan standar system utilities, dua ini saja. Lalu kita klik continue lagi ya. Oke, di bagian ini kita klik yes, lalu continue. Pastikan memilih yang DFSDA, lalu klik continue. Ini di sini kita klik continue. Oke, jadi ini adalah tampilan dari interface Debian. Di sini kita akan login. Ini kita akan bikin username kita dulu. Jadi saya bikin salah satu. Lalu klik enter. Lalu diminta password. Passwordnya 123. Bentar. Oke, sudah sampai sini. Berarti kita sudah berhasil instalasi Debian melalui VMware.
Oke. Nah, setelah ini kita lanjut instalasi aplikasi NetTools untuk menampilkan konfigurasi jaringan. Untuk mengetahui informasi jaringan dari virtual machine Debian yang kita install ini, kita yang pertama perlu masuk ke sistem root dengan cara ketikkan su kasih minus minus lalu enter. Nanti akan diminta password root yang sebelumnya kita setting 123. 123. Tapi ini tidak ditampilkan ya ketika di input passwordnya. Lalu klik enter. Kalau betul dia akan berubah posisi ini menjadi root. Lalu di sini kita ketik apt spasi install spasi net minus tools lalu enter. Oke, di sini kita ketikkan if config lalu klik enter. Nah, pada bagian ini akan muncul informasi tentang jaringan. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah yang bagian Oke, jadi yang perlu kita perhatikan adalah iNet 192.168.206.129. Jika sudah, kita install PATI. Jadi ini kita minimize saja. Langkah berikutnya kita install PATI. Langkah berikutnya kita install PATI. Klik next. Lalu klik next. Ya ini kita setting jadi terinstall ya. Oke, kalau sudah klik install. Oke, kalau sudah kita hilangkan centangnya. Lalu kita klik finish. Oke, kita sudah berhasil instalasi PATI. Sekarang kita lihat di desktop. Nah, PATI ini untuk mengakses server. Double klik. Di sini kita masukkan IP address kita tadi yang ini yang 192 192.168.206.129. 192.106.129. Oke, kalau sudah klik open. Sini kita buat username. Lalu enter. Masukkan password 23 tidak ditampilkan. Enter. Berhasil. Dari sini kita akan mencoba instalasi ePrints. Jika sudah berhasil, di sini kita ketik su lalu minus lalu kita klik enter. Passwordnya kita ketik lagi 123 tidak ditampilkan. Enter. Nah, jika berhasil, maka akan muncul root dan username dari teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita tinggal ke kanan, klik, lalu klik enter. Akan muncul seperti ini, kita tunggu ya. Langkah ketiga yaitu menginstal server dan client MariaDB. Kita copy, lalu kita paste tadi ke kanan, lalu enter. Setelah itu masuk ke tahap kelima, kita copy, lalu masuk ke PATI,
klik kanan, enter. Setelah itu kita copy lagi langkah yang keenam, copy, klik kanan, enter. Setelah itu kita copy yang langkah ketujuh, kita keluar, kita copy, klik kanan, enter. Lalu masuk ke langkah ke-8, copy, klik kanan, lalu enter. Di sini saya ketik Transvasia, enter. Ketik ulang, Transvasia, enter. Full name, untuk full name, enter. Room number, enter. Work phone, enter. Home phone, enter. Other, enter. Ini juga enter. Langkah ke-9, kita copy lagi, menu kanan, yang ini kita enter pakai tanda. Ini kita enter pakai tanda panah ke bawah. Di sini kita klik ke atas. Lalu kita copy bagian ini. Lalu masuk ke peti lagi. Klik kanan. Kanan lalu enter. Lalu cara teman-teman menyimpannya adalah ketik klik Ctrl X, oke, lalu N. Setelah itu step selanjutnya itu yang ke-10, kita copy, masuk ke peti, klik kanan, lalu enter. Selanjutnya kita copy yang ke-11, lalu kita klik kanan lagi, bentar. Lalu yang ke-12 kita klik kanan lagi, lalu enter. Setelah itu step ke-13, copy, klik kanan, lalu enter. Setelah itu langkah ke-14, copy, kanan, enter. Langkah ke-15, copy, klik kanan, lalu 16 kita copy lagi, klik kanan, selanjutnya itu langkah ke-17, kita copy, klik kanan, enter. Nah, di sini archive ID, di sini kita ketik story, enter. Kita baca lagi perintahnya, teman-teman. Di sini konfigurasi total setting, enter. Hostname kita masukkan alamat domain, kita masukkan record di titik tes titik ac titik id, baru kita enter. Web server part 80, enter. Enter. Sini enter. Sini kita enter.
Di pad ini kita enter juga, enter. Sini untuk administrator email, di sini saya akan membuat email pribadi saya. Lalu kita enter lagi archive name. Untuk archive name, sini kita bikin win. Untuk archive name, jadi kita bikin win Imam Bonjol. Lalu enter. Untuk organisasi name, kita di sini bikin lagi win Imam Bonjol. Lalu enter lagi. Kita enter. Configure database, enter. Database name, enter. MySQL partner setting, enter. MySQL socket partner setting, enter. Database user, enter. Database password, klik database password, enter. Database password, enter. Database engine, enter. Database setting, enter. Database, enter. Database super user username, database super user username, kita bikin eprints, lalu enter. Database super user password, kita bikin rahasia, enter. Database domain, yes. Thread initialization, create an initial user, put enter lagi. Do you want to put statistic? Subject submit duration, yes, enter. Do you want to update the Apache config files? You want to update the Apache config? There. Copy, exit, kanan, lalu oke, teman-teman ini sudah logout, lalu kita copy nama, selanjutnya kita copy control X, kita klik sini, kita klik ya, lalu copy yang ini ke kanan enter. Selanjutnya yang 21, kanan, ini yang 22, klik kanan enter. Lanjut ke tahap 23, copy, lalu kanan enter. Lanjut ke step yang ke-24, copy, ke kanan enter.
Selanjutnya yang ke-25, copy, klik kanan, lalu enter. Muncul seperti ini, lanjut ke tahap 26, copy, enter. Nah, kalau sudah sampai di sini, maka setelah sampai di tahap ini, maka kita akan melanjutkan ke tahap ke-27, yaitu menambahkan entry host pada sistem operasi Windows agar hostnya repository yang terinstal di Debian dapat diakses di browser Windows. Yang pertama itu buka Notepad sebagai administrator. Kita ketik di sini ya guys. Kita ketik di kolom pencarian teman-teman. Notepad. Notepad. Nah, kita buka Notepad, lalu klik yang Run as Administrator. Pilih file. Lalu open, kita buka. Kemudian kita pilih C. Windows. Kita pilih sistem 32. Ini. Double klik. Kita browser. Klik. Lalu kita pilih etc. Semua file. Pada tabel ini kita pilih host. Lalu open. Lalu pada bagian yang kosong ini kita ketik 192 IP address kita ya teman-teman. 192 titik. Oke, setelah itu spasi, masukkan repository titik trace titik ac titik id. Jika sudah, save saja di file, Ctrl S, save. Setelah itu buka Chrome. Buka Chrome, kita ketikkan repository titik test titik ac titik id. Lalu enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika muncul tampilan seperti ini, maka teman-teman sudah berhasil menginstal. Lalu selanjutnya kita akan login. Klik login. Username-nya tadi admin, password rahasia. Lalu login. Oke, teman-teman. Langkah selanjutnya itu kita akan mengganti tema, logo, pop icon, dan juga menghilangkan warna hijau ini ya. Yang pertama itu kita akan login dulu. Login, username-nya admin, password rahasia. Nah, untuk mengganti tema, ada pada fitur admin, kita klik admin. Kita klik System Tools. Lalu kita klik Keyprint Spacer. Nah, di sini kita isi atau kita ketik ke ketik tem. Ini. Tem.
Nah, kita pilih yang ini. Nah, jika sudah terinstall, maka sudah berhasil ya teman-teman. Untuk mengetes apakah teman sudah berganti atau belum, kita klik tab baru. Kita klik lagi. Kita klik lagi. Kita ketik lagi repository. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, maka tandanya kita sudah berhasil mengganti temanya ya. Selanjutnya kita akan mengganti logo dan favicon. Caranya, terlebih dahulu kita menginstal FileZilla. Double klik. I agree. Next. Kita checklist desktop icon. Next. Install. Lalu klik finish. Lalu pada host ini atau mesin ini kita ketikkan alamat server yang pernah kita lihat di primer ataupun di. Nah, pada host ini kita masukkan alamat server kita, itulah titik 168 192 168 1206 129. Pastikan tidak salah ya teman-teman dalam memasukkan alamat server ini. Jika sudah, kita masuk ke username. Kita ketik username kita. Saya akan mengetik salsa. Setelah memasukkan nomor, setelah memasukkan ini, lalu kita lanjut ke username. Di sini saya membuat nama saya sendiri, yaitu salsa. Passwordnya lalu passwordnya 123 4 2 lalu kita connect, kita buat 22, kita connect. Oke. Nah, jadi seperti inilah tampilan jika teman-teman berhasil ya. Jika sudah, kita klik file pendukung USMPD, logo dan font icon kita klik seperti ini. Lalu kita klik logo dan font icon. Jika sudah, kita tekan ini. Lalu kita pilih OPT. Masuk ke dalam April. Kita cari link. Nah, di sini ada keterangan bahwa ada error atau gagal. Artinya kita tidak diberi izin. Maka kita akan masuk dengan cara masuk ke dalam PATI. Kita masukkan hostname atau IP address 2.206.129. Lalu kita klik open. Kita login sebagai salsa. Passwordnya 123. Enter. Nah, setelah itu kita masuk lagi dalam root, kita ketik smu minus su, enter. Passwordnya 123, enter.
Langkah selanjutnya yaitu kita masuk. Langkah selanjutnya itu agar kita diizinkan untuk masuk, kita kita ketik chmod spasi 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 tab spasi 777 spasi garis miring opt garis miring i Prince 3 Prince 3 lalu enter. Setelah itu kita tes dengan cara masuk lagi ke Fazila. Oke, di sini kita masih mencari logo sama icon yang ingin ditimpa itu. Lalu kita klik theme atau tema, kemudian pilih APW New Theme, folder static, kemudian masuk lagi ke APW New Theme, dan ada di folder image. Nah, di folder image ini, gambar logo sama fav icon ini perlu diganti. Dan yang diganti itu yang contoh desain satu PNG dan fav icon PNG ya. Jika yang dua ini sudah diganti, maka akan tampil di halaman publik logo sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu pada contoh desain ini ditarik ini, lalu dilepas. Jika muncul tampilan seperti ini, diminta di override, di-okekan saja. Dan fav icon. Oke lagi. Artinya fav icon yang sudah ditimpa sudah diganti dengan sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah di-refresh, maka akan muncul seperti ini. Kita akan mencoba untuk mengganti struktur subjek e-prints dari sistem Library of Congress ke edisi 23 Indonesia. Baiklah, yang pertama itu kita buka Chrome. Nah, di sini ada list untuk subjek-subjek. Nah, di sini kita akan mengganti subjek ini menjadi subjek-subjek dari edisi 23 Indonesia. Langkah selanjutnya, kita buka. Langkah selanjutnya, kita masuk ke FileZilla. Lalu di sini kita masukkan host atau hostname kita. Saya ketikkan masukkan username, masukkan password, portnya 22, lalu kita connect. Oke. Kita harus mencari file yang menyusun struktur ini. Kita masuk ke slash, kemudian cari opt, kemudian ePrints, lalu kita masuk ke archive, lalu masuk lagi ke folder CFG. Nah, file subjek ini yang perlu kita edit. Kita ganti struktur Library of Congress jadi edisi. Jadi terlebih dahulu, ini kita download terlebih dahulu. Kanan. Download. Oke, muncul ya. Setelah itu, kita akan mengeditnya menggunakan Notepad++. Nah, sekarang kita akan mengedit subjek ini di Notepad. Caranya yaitu klik kanan, edit with Notepad++. Nah, di bagian subjek ini, kita perlu menghapus dan mengganti menjadi subjek DDC. Mulai di baris 46. Dari baris 46 kita blok.
lalu tekan backspace. Nah, di bagian 46 ke atas ini jangan terhapus ya. Jika sudah, buka buka subjek Indonesia Prince menggunakan Notebook++. Oke, yang bagian ini kita Ctrl A saja. Nah, jika sudah di-copy, lalu kita balik ke subjek, lalu kita klik atau Ctrl V. Nah, ini sudah diganti Library of Congress menjadi DDC. Baik, kalau sudah, jangan lupa untuk di-save. Lalu kita tutup saja. Nah, untuk subjek ini akan kita timpa ke subjek yang ada di ePrints. Buka Fazila. Di sini kita klik kanan, lalu klik upload. Nah, jika diminta ditimpa, klik saja OK. Memang harus ditimpa ya, teman-teman. Oke, langkah berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan import baru lagi. Kita buka Pati. Di sini kita jalankan. Kita masuk dulu ke ePrints. Kita ketik SU spasi ePrints. Enter, sudah berubah. Langkah selanjutnya kita kembali ke direktori awal dari ePrints. Ketikkan CD. Bentar. Kemudian kita coba masuk ke foldernya ePrints. Kita klik CD, spasi garis miring OPT, garis miring ePrints 3. Lalu enter. Nah, pada baris ini kita sudah bisa menjalankan perintah import subject. Baru kita edit. Perintahnya itu cukup ketikkan slice, bin, slice, kemudian import, underscore, subject, kemudian spasi, masukkan ID repositorinya, repository, kemudian spasi, ketik, spasi minus minus, kalau sudah benar, kita enter. Ini maka berhasil perintahnya. Di sini kita ketikkan yes, lalu enter. Tunggu beberapa saat. Jika sudah seperti ini, kita coba cek di ePrint. Kita coba refresh. Nah, jika subjek tadi sudah berganti menjadi struktur klasifikasi DDC, maka sudah berhasil. Baik, demikian cara mengganti struktur subjek ePrints dari sistem Library Congress menjadi DDC Indonesia. Baik, selanjutnya itu kita akan mencoba menambah divisi pada ePrints. Jadi struktur divisi ini juga penting untuk memudahkan pengguna atau pemustaka dalam menelusuri file digital yang disimpan di ePrints berdasarkan kelompok-kelompok divisi struktur dari organisasi. Divisi ini akan ditentukan pada bagian details ketika kita akan menginput item. Details ini juga termasuk terkait dalam penginputan metadata. Oke. Nah, di sini ada namanya division. Di divisi ini kita melabelkan atau mengelompokkan divisi tertentu dari sebuah organisasi. Baik, fitur untuk membuat kelompok divisi ada pada admin. Kita pilih admin. Lalu kemudian kita pilih System Tools. Kita pilih di Config Tools.
Kemudian kita pilih edit subject. Oke, di edit subject. Di sini udah terlihat ada top levelnya. Ini terkait pada subjek di divisi tadi. Baik untuk divisi itu kita ada di University Structure. Ini tuh tinggal kita ubah-ubah dan kita tambah. Kita akan mengubah University Structure. Jadi kita klik aja University Structure ini. Di sini kita ubah menjadi UIN Imam Bonjol. Di sini kita pilih, di sini ada pilihan yes atau no. Di sini kita klik saja no. Lalu kita save change. Nah, di sini top levelnya sudah berubah menjadi UIN Imam Bonjol. Nah, di subjek ID string ini kita buat Fakultas Adab dan Humaniora. Saya bikin, wah, kita klik create. Nah, di sini muncul untitled subject. Sah. Nah, untuk membuat biar berjudul di sini, maka di sini kita tambahkan di subject name, kita tambahkan Fakultas Adab dan Humaniora. Kita ketik di sini. Sudah. Kemudian kita klik no. Lalu kita klik save change. Nah, di sini, di top level ini sudah berubah menjadi Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, untuk membuat fakultas yang lain, kita perlu kembali ke top level yang paling atas, yaitu UIN Imam Bonjol. Nah, misal kita ingin membuat fakultas dakwah, maka di sini kita bikin dulu kodenya. FDIK. Lalu kita create. Nah, lalu kita masukkan di subjek name ini. Fakultas dakwah dan ilmu komunikasi. Lalu kita klik lagi no. Nah, lalu save change. Nah, muncul lagi di sini Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, begitu seterusnya untuk menambah fakultas, itu kita harus masuk ke UIN ya. Masuk lagi ke UIN Imam Bonjol, kemudian masukkan ID string lagi, itu. Lalu masukkan langkah yang serupa. Selanjutnya itu kita ingin menambahkan subjek yang lebih kecil dari fakultas, yaitu prodi-prodi. Nah, untuk membuat prodi-prodi ini, kita harus masuk dulu ke fakultas. Misalnya ke Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, pada bagian Fakultas Adab dan Humaniora, kita buat di sini. Kita buat kode uniknya, misalnya Ilmu Perpustakaan Informasi Islam. Itu IPII. Lalu sudah, kita klik create. Nah, di sini subjek name-nya kita bikin lengkap-lengkap. Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Nah, pada bagian depositable-nya, pastikan untuk memilih yes. Kalau sudah save change. Nah, berikut tampilannya ketika kita sudah menambahkan nama-nama prodi. Selanjutnya kita lengkapi ya. Nah, di Fakultas Adab dan Humaniora ini kita tambahkan lagi prodi yang lain seperti ilmu perpustakaan. Maaf, kita masukkan kode uniknya yaitu IP. Klik create. Nah, di sini di subjek name ini baru kita bikin prodinya, nama prodinya yang lengkap, ilmu perpustakaan. Lalu klik yes, save change. Nah, bertambah. Nah, lalu di sini kita bikin lagi bahasa dan sastra Arab. Bahasa dan maaf. Lalu di sini kita masukkan lagi kode unik dari bahasa dan sastra Arab yaitu BSA. Create. Masukkan subjek name. Bahasa dan sastra Arab. Klik yes, save change. Terakhir yaitu kita masukkan sejarah peradaban Islam, kode uniknya yaitu SPI. Create.
Kita bikin di subject name, sejarah, peradaban, Islam. Klik yes, lalu save. Nah, untuk Fakultas Adab dan Humaniora itu sudah lengkap. Selanjutnya kita akan menambahkan subjek dari prodi-prodi di Fakultas Dakwah. Kita klik lagi UIN Imam Bonjol. Kita klik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan membuat prodi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini itu ada pengembangan masyarakat Islam dan bimbingan konseling. Nah, kita masukkan kode uniknya dari pengembangan masyarakat Islam yaitu PMI. Klik create. Lalu masukkan subject name. Subject name pengembangan masyarakat Islam. Kita klik yes. Save change. Nah, sudah tampil di sini. Selanjutnya itu adalah bimbingan konseling Islam. Kita bikin kode uniknya BKI. Bimbingan konseling Islam. Create. Bikin di subject name bimbingan konseling Islam. Klik yes. Save change. Nah, selesai. Hasil dari ini, yang kita bikin ini, akan kita lihat di manage deposit. New item. Misalnya contohnya di sini kita akan membuat di book, lalu next. Nah, di sini kita akan menambahkan file. Contohnya ini. Nah, di sini kita misalnya di sini divisinya tadi kita sudah isi divisi-divisi tadi. Contohnya kita akan memilih yang Fakultas Adab dan Humaniora, Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Sebelumnya kita isi dulu metadatanya, title-nya. Misalnya pengantar ilmu perpustakaan. Nah, biar lebih cepat, di sini kita akan mengisi bagian-bagian yang penting saja, itu bagian-bagian yang ada bertanda bintang. Isi yes, publish, year, kita bikin contohnya 2025. Ini tidak perlu. Publication. Place of publication, kita bikin Jakarta. Jakarta, di bawahnya Gramedia. Nah, itu saja yang wajib. Kemudian kita klik next. Kita pilih subjeknya, misalnya subjeknya adalah 20. Kita pilih yang ini. Oke, langsung next. Kita lihat apa hubungannya penempatan divisi ini di item ini nanti untuk pencarian. Kembali ke kreator. Kita bikin kreatornya. Di sini saya bikin nama saya sendiri. Nah, kita next. Next lagi. Nah, sudah. Langsung saja di pesan item now. Nah, supaya dia bisa tampil di halaman publik. Oke, metadata input sudah valid di repository. Sudah masuk, kita akan coba cek. Kita move ke repository. Nah, sudah masuk, kita cek. Kalau sudah live archive, berarti sudah masuk. Kita cek di repository. Lagi, repository. Kita lihat apakah sudah masuk. Kita bisa lihat ke
latest edition. Nah, sudah masuk. Kita lihat browse. Kita pilih by division. Bisa dilihat ya, sudah muncul, sudah masuk. Selanjutnya di sini saya akan membuat akun untuk mahasiswa user dan pustakawan editor di ePrix. Pertama itu kita login dulu. Kita masuk ke admin, lalu masuk ke system tools, klik create user. Kita buat username-nya di sini. Ini kita buat Karunia. Lalu klik create user. Profile. Terus ke email. Ke Laila. Karunia. Passwordnya rahasia. Namanya Laila Karunia. Nah, setelah itu nah, sudah kita akan save and return. Maka akan muncul tampilan dari editornya seperti ini. Ini selesai untuk satu user, kita akan membuat satu user lagi. Masuk ke admin, system tools, create user. Ini kita bikin namanya Ari. Create user. Di sini kita bikin user, lalu next. Email address itu ari@gmail. Passwordnya rahasia. Ini Ari Firmansyah. Lalu kita save and return. Maka sudah selesai untuk kontributor atau penggunanya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat metadata yang akan diperiksa oleh si editor. Pertama itu kita login. Kita masuk sebagai Ari. Passwordnya rahasia. Kita login. Ini item. Lalu di sini kita pilih tesis. Lalu next. Itu choose file. Kita masukkan cover. Kita choose file lagi. Kita masukkan abstrak. Selanjutnya choose file. Literatur. Pendahuluan. Choose file lagi. Masukkan literatur. Choose file. Masukkan metodologi. Sini kita bikin ke repository staff only. Terus file, analisis, terus file, kesimpulan. Nah, nah di sini ada cover, abstrak, pendahuluan, literatur, metodologi, analisis, kesimpulan, dan bibliografi. Text repository staff only, text anyone, pendahuluan anyone, literatur staff only, metodologi staff only, analisis
staff only. Lalu kita next. Selanjutnya itu title-nya, kita copy paste saja. Kita buka file. Lalu kita masukkan abstrak. Ctrl V. Kita pilih diploma. Lalu di sini thesis name other. Lalu kreator. Kreator di sini Ari. Di sini Muhammad. Divisionnya kita bikin ini, kita klik unpublish. Date 2023. Dan tetapnya completion Institute UIN Imam Bonjol. Departemen. Si Islam. Oke, sudah. Lalu kita klik next. Di sini kita disuruh memilih yaitu 20 025. Selanjutnya kita masuk ke editor, jadi kita logout saja. Lalu kita login lagi. Kita masuk sebagai Karunia. Passwordnya rahasia. Passwordnya rahasia. Lalu kita login. Kita masuk ke dalam review. Nah, di sini item dari Ari Irmansyah sudah masuk ya, teman-teman. Cara pengecekannya dengan cara mengetik ini, cara mengklik ini. Jadi kita lihat Ari Muhammad, betul namanya Ari Muhammad. Judulnya karakteristik tulisan perpustakaan, studi kasus perpustakaan, Depdiknas RI, Diploma Tesis UIN Imam Bonjol Padang. Kita lihat details. Kalau rasanya sudah betul, kita pindah ke Move to Repository. Lalu kita masuk ke halaman baru. Kita ketikkan repository.test.ac.id. Kita klik latest edition. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan thumbnails. Pertama, buka Pati, masukkan hostname. Nah, di sini kita akan masuk ke ePrint, yaitu kita akan mengetikkan SU
spasi ePrints, lalu enter, sini, sini, opt, garis miring, ePrints, 3, enter. Sini kita ketik bin, garis miring, ePrints, sorry, di sini bin apartemen, redo, thumbnails, repository, thumbnails, repository, enter. Kita tunggu untuk beberapa saat. Kita klik, kita ketik exit. Bentar. Garis miring, etc, garis miring, image. Strip 6, garis miring, polisi, titik, XML. Pada bagian ini, terus ke bawah. Nah, pada bagian ini, dari sini kita cari yang Kupolis domain coder rights non patternnya PDF. Yang bagian ini ya. Nah, bagian non ini kita ganti dengan kita hapus. Kita ketikkan read, lalu garis tengah, kemudian ketikkan write. Kalau sudah seperti ini, maka Ctrl X. Kemudian kita klik Y, lalu enter. Jika sudah, kita coba kembali ke ePrints. SU ePrints, kemudian cd / opt ePrints 3. Lalu kita masuk lagi ke bin apartemen, redo, garis bawah, thumbnails, lalu repository. Lalu kita enter. Oke, jika tidak ada komen atau error, diam seperti ini saja berarti berhasil. Kita cek di halaman publik.
Oke, kita coba ke refresh. Oke, maka akan muncul thumbnail, kecuali file-file yang dikunci. Seperti analisis, metodologi, literatur, dan cover halaman, itu tidak ada thumbnails. Yang ada hanya abstrak, pendahuluan, kesimpulan, dan bibliografi. Oke, demikian tutorial instalasi ePrints dan operasional singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.